yang mana oleh Nabi kita yang mulia telah membawa kita dari alam kebodohan menuju kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah dulu berperang mati-matian. Kenapa Rasulullah berperang, Ustaz? Nah, mungkin ada yang menanyakan seperti itu. Rasulullah berperang karena beliau diganggu oleh kafir Quraisy, oleh musyrikin, oleh Yahudi. Ada beberapa golongan Yahudi waktu itu. Yahudi Bani Khaybar, Yahudi Qainuqa. Maka ketika Rasulullah dan umat muslim diganggu, Allah memerintahkan perang. Bukan kita yang harus menyerang mereka. Nah, maka jika ada orang yang mengatakan Islam itu ekstrim, itu tidak benar. Selanjutnya, salawat dan salam kepada al-sahabat beliau sekalian, serta kepada seluruh para alim ulama, baik ulama-ulama yang terdahulu dan terkemudian. Yang kami muliakan dan hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Langsa, yang kami muliakan dan hormati Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah, Dewan Pembina Sekolah, Dewan Guru, Ustadz Guru Besar kita, Tengku Syafi'i, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, juga anak-anak baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Insya Allah kita semua berada di dalam lindungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi kami sampai bersama Ustadz Syarif Hidayatullah kemari mendapatkan sambutan yang sangat hangat, mendapat sambutan yang ramah, bahkan bukan hanya ramah, tamah lagi. Leh ramah tamah loh. Nah, kalau bahasa Aceh. Alhamdulillah. Kenapa Bapak Kepala Sekolah mau menyambut kami? Apakah karena kami hebat? Kenapa para guru-guru mau menyambut kami? Kenapa adik-adik semua mau mendengarkan Ustadz berbicara hari ini? Apakah karena Ustadz ini orang yang hebat? Bukan. Namun karena kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka alhamdulillah Allah telah mengumpulkan kita pada hari ini untuk melaksanakan Maulidur Rasul. Sebelum kita memasuki dalam pembahasan yang lebih panjang lagi, maka saya ingin menjelaskan bahwa Maulid itu apa. Dan sebagian orang-orang, apalagi di Aceh, mengatakan maulud. Maulud itu apa? Maulud adalah bayi. Arti maulud dalam bahasa Arab adalah bayi, anak yang dilahirkan. Maka ketika dikatakan maulud Nabi, maka adalah Nabi ketika bayi yang dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah. Sedangkan maulid adalah hari kelahiran. Ketika ditafahkan kepada lafaz Nabi, maulidin Nabi, hari kelahiran Nabi. Maka jika ada orang-orang yang mengatakan maulud Nabi ataupun maulid Nabi itu bid'ah, maka hal ini sama dengan mengatakan Nabi ataupun hari kelahiran Nabi bid'ah. Nah, mungkin hal itu sudah kita ketahui, menjadi pengingat bagi kita yang sudah mengetahui dan menjadi pembelajaran bagi kita yang lainnya. Adik-adik yang cowok dan yang cewek, Ustadz minta hari ini adik-adik 3D duduk dapat pahala, dengar duduk dapat pahala, diam dapat barakah, dengar dapat ilmu. 3D ini aja, sekitar sampai jam 3 nantilah. Oh,
kepanjangan ya, sampai kira-kira jam sekitar 40 menit aja, nah, kurang lebih. Apa yang akan Ustadz bahaskan? Apa yang Tengku bahaskan? Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, lebih baik kita mengenalkan, saling mengenal dulu. Karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Muhammad Isa. Lengkapnya Tengku Muhammad Isa MA. MA itu nama keluarga. Jadi udah kenal. Biasa saya dipanggil Tengku Isa. Ada juga yang daerah-daerah luar memanggil saya Tengku Isa Langsa. Nah, karena nama saya Isa, maka hari ini saya akan membahaskan Isa. Kita kan Maulud Nabi Ustadz, Maulud Nabi Muhammad. Kenapa yang harus dibahaskan Isa? Isa itu adalah singkatan. I yang pertama adalah ilmu. S yang kedua adalah solawat. Solawat dan solat. A yang ketiganya adalah adab dan akhlak. Nah, siap tiga hal ini, siap tiga pembahasan ini, boleh kita selesai dan pulang. Nanti kalau ada acara makan-makan dulu. Bagi yang ada bawa bonton. Adik-adik yang dimuliakan Allah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun sampai akhir. Ini tadi. Bentar dulu. Ini adik-adik sama adik-adik cewek sama cowok ini bisa bahasa Aceh? Coba tunjuk yang nggak bisa. Yang nggak bisa bahasa Aceh. Rumah rame juga. Ustaz biasanya ceramah pakai bahasa Aceh, tapi nggak apa-apa, turun. Nah, kita hari ini pakai bahasa nasional, bahasa Indonesia Raya. Sebagaimana lagu Indonesia Raya. Sebenarnya dalam maulid ini kita ngomongin dulu hal yang ujung-ujungnya. Apa yang harus dibangun? Apa yang harus dibangun dalam jiwa kita sebagai anak-anak SMP, penerus generasi masa depan? Apa yang harus dibangun dulu? Yang pertama adalah jiwanya, ruhani kita. Maka itulah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Sebagaimana di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun jiwanya dulu, baru bangun badan. Sekarang banyak orang yang salah. Banyak orang yang membangun fisiknya dulu, bangun, angkat barbel, gym dan lain sebagainya. Yang perempuan-perempuan, solehan dan lain sebagainya. Itu membangun badan, membangun fisik. Yang perlu dibangun padahal non fisik, yaitu jiwanya. Dengan apa kita bangun? Dengan ilmu. Ilmu yang bagaimana, Ustaz? Ilmu agama dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan agama. Nah, ada ilmu agama. Nah, ini kok nggak semangat sih. Jadi sebelumnya Ustaz jelaskan dulu. Hari ini Allah menjadikan tempat kita ini menjadi salah satu kebun daripada kebun surga. Raudhatan min riyadil jinan. Mengapa? Karena di tempat ini diadakan ceramah, diadakan maulid Nabi. Maka hari ini kita insya Allah mendapatkan barakah.
Siapa yang cinta Nabi? Siapa yang cinta Nabi? Yang perempuan banyak yang cinta kayaknya. Nah, banyak yang cinta Jungkook ya. Jungkook. Jungkook siapa? Lee Min Ho Jadi kalau kita cinta Nabi maka harus semangat. Nah, harus semangat. Maka ilmu, kembali lagi ke dasar. Ilmu ada dua macam. Ada ilmu agama, ada ilmu yang berkenaan dengan agama. Itu adalah ilmu yang wajib ataupun yang harus kita pelajari. Contoh ilmu agama yang pertama tauhid, fiqh ataupun syariah, tasawuf. Tiga ilmu inilah yang wajib kita pelajari pertama-tama. Ini adalah ilmu agama. Tauhid adalah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsi sampai mutakallimun. Kekenyangan baru dikasih makan tadi di dalam. Makan pulut. Jadi ilmu tauhid wujud qidam baqa sampai mutakallimun. Yang semangat. Yang kedua, ilmu fiqh, yaitu tata cara kita sholat, tata cara kita berpuasa, dan lain sebagainya tentang muamalah. Dan ada ilmu yang wajib kita pelajari yang ketiga, yaitu ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu adalah cara menjaga amalan kita, jangan buruk hati, jangan dengki, jangan sombong, jangan takabur. La yadkhulul jannah, tak akan masuk surga. Man kana fi qalbi, siapa yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin khardalin min kibrin. Orang yang ada takabur, rasa membesarkan diri dalam hatinya, tak akan masuk surga, kata Nabi. Nah, maka ilmu tiga macam yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu agama, fiqh, tauhid, tasawuf. Ada ilmu-ilmu yang berkenaan dengan agama. Contohnya ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi. Ilmu apa lagi? Pokoknya ilmu yang diajarkan di sekolah. Ilmu Indonesia, bahasa Indonesia itu termasuk. Benar, betul. Karena dulu waktu Ustadz Hidayah di pesantren Darul Munawwarah Kota Krung, PD Jaya, jadi di sana kami disuruh tulis makna kita. Guru menerangkan, misalnya faslun, bermula ini itu satu fasal. Ya. Wassalatul wusta misalnya, salat pertengahan. Nah, itu pakai bahasa Indonesia kita tulisnya. Maka kalau kita tidak bisa bahasa Indonesia, maka tidak bisa kita membaca dan belajar kitab. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah serta bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, banyak orang mengira ilmu matematik itu adalah ilmu dunia. Benar, ilmu dunia. Namun ilmu-ilmu seperti itu merupakan ilmu yang mendukung kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Contoh, orang membagi tanah. Seorang anak meninggal orang tuanya, bapaknya meninggal, maknya meninggal. Dia punya adik-beradik 3, perempuan 2, laki 1, ataupun perempuan 1, laki 2, ataupun perempuan semua. Dia punya paman. Itu memakai rumus-rumus yang ada di dalam matematika untuk membaginya. Sebenarnya matematika itu apa sih, Tunggu? Nah, mungkin ada pertanyaan. Dulu nama matematika adalah aljabar. Aljabar. Namanya berasal daripada orang Islam, aljabar. Yang paling banyak, yang paling sering ataupun yang paling terkenal dalam ilmu matematika adalah Syekh Al-Khawarizmi. Dalam bahasa Latin nama beliau disebut algoritma. Nah, maka rumus-rumus algoritma itu berasal dari Syekh Al-Khawarizmi. Itulah matematika. Dan
banyak lagi seperti fisika Ibnu Hibban. Nah, maka adik-adik sekalian, kita mesti menuntut ilmu, baik ilmu agama dan ilmu akhirat. Ilmu akhirat ataupun ilmu dunia. Namun keduanya haruslah kita tuntut. Jangan sampai kita menuntut ilmu dunia tinggal ilmu akhirat. Nah, karena Rasulullah pernah berkata, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya. Allah marah, Allah murka kepada orang-orang yang alim bagian dunia, jahilin bil akhirah, namun dia bodoh dalam bidang akhirat. Nah, maka ini harus sinkron. Dunia harus sinkron, akhirat harus sinkron. Itulah yang pertama pembahasan kita tentang ilmu. Nah, adapun pembahasan yang kedua, masuk tadi S, sholawat dan sholat. Ini adik-adik ada sholat. Jam berapa sholatnya? Jam berapa sholatnya? Jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 pagi. Nah, sholat adalah tiang ugama kalau bahasa orang Malaysia. Kalau bahasa Aceh, itu ke kelapa. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Siapa yang merendahkan sholat atau meninggalkan sholat, maka dia meninggalkan ataupun menghancurkan agama. Nah, selain sholat, ada lagi satu lagi sholawat. Nah, maka pada hari ini Ustadz minta kepada kita semua, marilah kita bersolawat. Walaupun nanti kadang-kadang ditanya, begitu adik-adik pulang ditanya, sedap maulid tadi? Tak sedap, Mak. Apa yang dikatakan Ustadz? Entah, nggak tahu. Nah, walaupun tidak ada yang diingat nanti, paling tidak ada pahala kita bersolawat. Hari ini dicatat oleh malaikat. Mari kita bersolawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassala bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ya, tadi banyak yang perempuan tadi banyak yang malu-malu salawatnya. Nanti Nabi di akhirat malu-malu juga datangnya. Untuk nolong kita di akhirat kelak. Ayo sekarang yang perempuan-perempuan, coba ya diikutin ya. Yuk, 1, 2, 3. Wong kok ngene kok tiban. Kan bisa diikut kan? Begitu disuruh salawat tadi. Nah, begitu disuruh salawat. Nah, jadi kembali lagi sholawat. Ada dua hal amal yang diperintahkan ataupun yang diberikan pahala kepada kita, mesti kita membacanya dalam keadaan tidak khusyuk. Dalam keadaan tidak khusyuk kita baca ada dua hal. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah sholawat. Nah, kalau anak-anak sekarang banyak scroll HP, kerjanya di rumah. Nah, apa lagu yang baru yang sedang viral sekarang ya? Bongkok ngene. Jadi sini banyak orang Jawa makanya tahu. Nah, maka adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita bersalawat kepada Rasulullah karena Rasul berkata, "Inna salatakum", sesungguhnya salawat kalian, "ma'rudatun 'alayya", dibawakan oleh malaikat kepadaku, kata Nabi. Maka salawat kita tadi dibawakan oleh malaikat-malaikat kepada Rasulullah.
"Ya Rasulullah, ini penduduk-penduduk Simpangwi, penduduk SMP 7, Langsa SMP Negeri 7 Langsa bersalawat kepadamu." Maka dibalas oleh Rasulullah, dan hal itu akan menjadi catatan amalan kebaikan untuk kita di akhirat kelak. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Ustadz hari ini agak kurang sehat. Kemarin sekitar hampir 2 minggu masuk opname, masuk rumah sakit, jadi itulah agak kurang seperti biasa, tapi nggak apa-apa karena memang hari ini hari Maulid Nabi Muhammad, maka Ustadz saya sanggup-sanggupin lah, gitu. Jadi kembali lagi pada salawat tadi. Dalam bersalawat pun kita harus punya adab. Banyak orang-orang sekarang, anak-anak sekarang yang bersalawat malah dapat dosa, bukan dapat pahala. Contoh yang viral beberapa waktu yang lalu. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya lijita bil haqi, Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Lagu ini ditujukan untuk Rasulullah. Namun ada orang yang membacanya bukan ya Habibal Qalbi, namun ya Habibal Qalbi. Nauzubillah. Kalau ya Habibal Qalbi itu maknanya kekasih hati. Wahai kekasih hati, wahai manusia yang terbaik, kita katakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun jika kita mengatakan ya Habibal Qalbi, wahai kekasih, maaf cakap, anjing, maka bagaimanalah malaikat sibuk mencatat, malaikat atid. Ya, ada rakib, ada atid. Ya, bukan atid, tapi rakib, atid. Nah, atid sibuk mencatat dosa. Orang bersalawat dapat dosa. Bagaimana tidak dosa? Untuk Rasulullah dikatakan Habibal Qalbi. Nah, maka pentingnya di sini belajar lagi ilmu Al-Quran, tajwid. Banyak anak-anak sekarang terlena. Tapi insya Allah di sini tidak. Nah, teringat saya waktu dulu saya SMP, tantangannya tidak sekeras ini ya adik. Tantangannya tidak seberat ini. Karena kami dulu tidak memakai HP. Kenapa Ustaz nggak sanggup beli? Bukan, HP-nya belum ada. Sekitar tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002. Nah, itu belum ada HP, walaupun ada yang pakainya orang-orang yang memang kaya raya. Nah, kami dulu belum pakai HP, tapi kalau sekarang anak-anak sudah banyak. Kalau dulu kami dilarang oleh orang tua keluar, dikunciin pintu kamar. Keluar jangan nonton TV. Tapi kalau sekarang TV itu udah masuk kamar. Kadang-kadang disuruh sama orang tuanya, malas, gara-gara perkembangan HP tadi. Adik-adik di sini ada gitu? Ya, insya Allah enggak. Tapi kalau adik-adik yang di luar banyak yang kadang-kadang maknya nyapu dari pagi, beresin rumah, nyuci, gosok, masak. Disuruh mamanya, nak beli sayur ke pasar, ataupun beli tomat, atau beli garam, atau beli minyak. Dia asik nge-scroll HP. Rupanya pas ditengoknya ada Salman Khan di situ. Salman Khan lagi rayu-rayu cewek. Nah, apa kata Salman Khan? Gini katanya. Teri meri teri prem kahani hai mushkil do lafzon mein bayan na ho paye. Ek ladka ek ladki ki ye दीवाना ही नहीं दो लफ्ज़ों में ये बयान ना हो पाए. Maknya masih nyapu halaman. Dipanggil lagi, nak cepatlah, mau masak nih untuk malam, bapakmu pulang nanti. Masih aja dia. Teri meri
एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे रंग जाना दो लफ्जों में बयां ना पाए. Datang ayat belakang pasaku pai saya. Begitulah anak-anak, kadang-kadang ilmu sudah ada, salawat gemar, namun akhlak dan adab kepada orang tua kurang. Maknya nyuruh gak dikerjain. Apalagi adab terhadap guru, adab terhadap orang lain, terhadap teman. Kalau di luaran banyak. Beberapa waktu lalu ada yang viral anak-anak SMP kalau nggak salah, entah anak SMA, nyepak nenek-nenek. Nah, alhamdulillah. Itu kalau ada di sini tetes itu kepalanya. Soalnya gimana? Tega mereka tega nengok nenek-nenek gitu di pinggir jalan. Kadang-kadang kita kasihan nengok orang-orang tua. Pernah kepajak adik-adik? Ini biasa ada adik yang perempuan. Nah, pernah kepajak. Pernah nenek. Pernah nengok nenek-nenek jualan? Pernah nawar harga kangkung 3.000 jadi 1.000? Nah, kalau bisa jangan ditawar-tawar. Punya nenek-nenek yang udah tua gitu. Kenapa kita kalau beli ke Alfamart, ke Indomaret tidak pernah nawar? Coba nawar saya sekali. Pak, ini berapa? 5.000, 3.000 boleh? Nah. Kenapa ketika kita belanja kepada nenek-nenek yang udah tua renta kita tawar sampai habis-habisan? Jangankan modal, apapun nggak balik nenek itu. Kurang pulang dengan air mata deh. Tapi ada orang-orang di luar, bukan di sini nggak ada. Orang-orang sekolah lain, sekolah di laut sana, yang tega menendang, menyepak nenek-nenek. Nauzubillah. Maka jangan sampai akhlak dan adab kita seperti itu. Silahkan kalian mencari ilmu kemana saja. Tamat dari sini sambung tamat dari sini sambung ke SMA, tamat dari sini ada yang mau ke pesantren, sambung ke pesantren. Namun akhlak dan adab jangan ditinggalkan. Karena apa? Karena al-adabu fawqal ilmi. Orang banyak ilmunya belum tentu berharga di hadapan Rasulullah. Rasulullah yang kita peringati hari kelahirannya hari ini belum tentu berharga. Namun orang mempunyai adab lebih berharga, jauh lebih berharga di sisi Allah dan Rasulnya. Maka jagalah adab kita, jangan sampai adab kita bobrok. Nah, bobrok. Adik-adik yang dimuliakan Allah, ini sekarang lagi musim Piala Dunia, ya kan? Semalam siapa menang adik-adik? Oh, nggak tahu mereka. Nah, yang perempuan semalam siapa menang? Nggak tahu. Nah, karena memang bukan jurusan perempuan. Jurusan perempuan dia jurusan Korea kalau zaman sekarang. Kalau jurusan laki-laki jurusan bola. Nah, kalau dulu beberapa tahun yang lalu, idolanya artis Indonesia. Ariel Peter Pan kalau dulu, Ariel Noah sekarang, Pasha Ungu, dan lain-lain sebagainya. Namun sekarang orang telah beralih keluar. Kalau saran Ustadz, jangan sering-sering kita melihat film Korea, itu saran. Tapi kalau didengar, kalau nggak dengar ya udah, kamu sendiri. Yang penting Ustadz sudah ngasih tahu. Nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ditanya, "Ngapain kau di sini? Ngapain kau di sini?" Nah, ketika kita dibangkitkan oleh Allah dalam golongan orang-orang mukmin. Kenapa? Karena siapa saja yang senang kepada sesuatu kaum, maka dia dibangkitkan di akhirat kelak bersama kaum tersebut. Nah, mau adik-adik dibangkitkan bersama Jungkook? Maulah Ustaz, ya kan? Bersama Jungkook, bersama Lee Min Ho dan lain sebagainya, entah apa namanya.
Keinginan kita adalah dibangkitkan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah yang bisa memberi kita syafaat, bantuan di hari akhirat kelak. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz boleh duduk? Duduk ya. Kagak ada yang macun oh. Nah, maaf Pak Kepala Sekolah, Bapak Guru. Sudah agak. Jadi mohon maaf, mungkin tidak seperti ekspektasinya karena memang Ustadz masih agak kurang sehat. Kemarin memang hampir 2 minggu diopname dan sampai sekarang belum begitu fit. Namun Allah mudahkan, Allah berikan tenaga sedikit-sedikit supaya acara kita tetap berjalan seperti biasanya. Nah, jangan sampai kita salah pilih. Kehidupan dunia, silahkan tamat SMP ini kalian mau melanjutkan kemana? Yang penting tetap dalam aturan, bukan pemerintah, aturan agama. Nah, aturan kalau di SMP lain pun Ustaz tengok banyak yang kadang-kadang pergi ke kantin. Di sini ada kantin? Ada. Pergi kantin makan bakwan 3, katanya 1. Pernah di sini? Enggak, insyaallah enggak. Anak SMP Negeri 7 banyak baik-baik semua. Nah, kalau masa Ustaz dulu ada kawan tuh yang agak-agak hang sedikit. Datang dia ngasih uang 5.000, makan bakwan 5. Berapa baliknya berapa? Oh saya uang 10 Bu, makan 2 cuman, balik 8.000. Astagfirullah. Hal itu jadi haram. Ma'amuhu haram. Apa yang dimakannya haram. Masyrabuhu haram. Apa yang dipakainya haram. Malbasuhu haram. Masyrabuhu haram. Apa yang diminumnya haram. Maka ghudhiya bil haram. Dia akan disulangi kelak di hari akhirat dengan api neraka. Nah, maka kalau ini masyrabuhu ini, minuman ini enggak haram ya. Ini insyaallah halal. Nah, maka Ustaz izin minum dulu sebentar. Alhamdulillah. Tadi sebelum naik sini, sebelum datang sini sempat ngobrol-ngobrol di dalam bersama Bapak Kepala Sekolah, dan banyak sekarang kami ngobrolkan tadi, kami bincangkan tadi, banyak memang sekarang yang memang hal-hal yang sudah jauh berbeda daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu kami yang tahunya cuma lagu-lagu itu macam-macam lagu Bila Israel datang memanggil, lagu perdamaian, macam-macam tuh lagu. Mungkin anak sekarang udah kurang, udah nggak tahu lagi. Tapi kalau lagu sekarang itulah yang Ustaz bilang tadi, mongko ngene koti banding ke, saing ke, yo mesti kalah. Mencintaimu, ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada kamu. Ini yang nyanyinya masih kecil, yang dengarnya anak-anak SD itu sekarang banyak yang suka sama lagu-lagu macam ini. Salah Ustaz? Enggak salah, cuma terlalu cepat. Anak-anak SD contoh sekarang. Tapi kalau anak-anak SMP udah tahu lah ya, cinta-cinta monyet udah tahu ya. Tapi jangan pacaran. Ini Ustaz ingatin, ada yang pacaran di sini? Mana ada bulan pacaran.
Tidak boleh pacaran dalam Islam. Tapi kami pacarannya syariah, Ustaz. Kami bukan pacaran, apa namanya, ta'aruf. Tak ada zaman sekarang ta'aruf. Orang ta'aruf tidak pernah jumpa-jumpa. Tapi kalau sekarang, anak-anak sekarang sehari 5 kali jumpa, itu pun kurang. Kadang-kadang sehari 10 kali. Jangan pacaran. Ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Jadi ketika besok ada anak SMP 7 di akhirat kelak ditanya oleh Allah, kau pacaran? Pacaran ya malaikat, pacaran ya Allah. Kalau udah datang Tunggu Muhammad Isa bilang yang pacaran, ya maka kami lupa lagi ya Allah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi seharusnya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau orang-orang ataupun ustaz-ustaz yang lain biasa ceramahnya tentang Nabi dulu mereka ceritakan, baru nanti tentang akhlak-akhlak dan adab-adab kita. Kalau saya biasa ceramah, saya intinya dulu, baru nanti saya ceritakan masalah Nabi. Karena apa? Karena setiap ustaz ataupun tengku yang ceramah sudah banyak yang mengatakan, yang membicarakan dan menceritakan tentang Nabi Muhammad. Nah, maka kini marilah kita mengenal Rasulullah. Seperti saya bilang tadi, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, begitu pepatah lamanya. Maka kita harus mengenal dulu. Udah pada kenal Nabi? Udah pada kenal Nabi? Di mana kenalannya? Di kitab-kitab, di Al-Quran. Nah, jika ada yang menanyakan seperti itu, maka jawab, di mana kalian mengenal Nabi? Di kitab-kitab, di dalam Al-Quran, di mulut-mulut para ustaz, para tengku, para ulama. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Seperti dalam lagu Rahatil Atyar Tashdu Bilayalil Maulidi Wa Bariqun Nuri Yabdu Mima'ani Ahmadi. Bilayalil Maulidi. Dalam lagu tersebut, dalam kasidah tersebut diceritakan 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, lalu umur 6 tahun Rasulullah ibunda tercinta wafat pula. Lalu dia dibesarkan oleh kakeknya sampai umur 8 tahun dibesarkan oleh pamannya, yaitu ayah daripada Ali bin Abi Thalib. Hal ini wajib kita ketahui. Banyak anak-anak sekarang, tapi anak-anak luar. Ini asal Ustaz bilang anak-anak sekarang, berarti anak-anak luar, bukan anak SMP 7 ya. Jadi banyak anak sekarang yang tidak mengetahui lagi, yang tidak tahu lagi tentang Nabi Muhammad. Siapa nama anak Nabi? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Itu yang laki-laki. Tiga-tiganya meninggal saat kecil. Lalu ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Zuhra. Nah, siapakah orang tua Nabi? Aminah dan Abdullah. Siapakah ayah Abdullah? Siapakah ayah Aminah? Wahab, Aminah binti Wahab. Siapakah ayah Abdul Muttalib? Nah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin itu maknanya anak laki-laki. Anak laki-laki. Muhammad bin Abdullah, Muhammad anak laki-lakinya Abdullah. Bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin
Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nidar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan wajib kita ketahui. Nah, sampai ke Adnan wajib kita ketahui. Selepasnya dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Syed, sampai ke Nabi Adam, itu banyak orang mengatakan sunnah mengetahuinya. Namun sampai ke Adnan, lalu bagaimana sirah nabawiyah ataupun perjalanan hidup Nabi, wajib pula kita ketahui. Nah, sebagaimana tadi kita katakan, setelah usia 8 tahun meninggal Abdul Muttalib, lantas Nabi dirawat oleh Abu Talib. Di umur 30 ataupun 35, berbeda pendapat para ulama, Nabi menjadi penengah dalam kaumnya saat Hajar Aswad terkena banjir. Nah, ini dengar, inilah yang penting sebenarnya. Kalau wongkok ngene tadi tutup nggak berapa penting. Inilah yang penting dalam ceramah maulid, mengetahui dan mengulang-ulang kaji masalah ataupun tentang Nabi. Nabi Muhammad itu sangat menyayangi kita, adik-adik. Sangat menyayangi, sangat-sangat bahkan. Sampai beliau pernah duduk pada suatu saat, duduk macam ini. Tercetus dari lisan beliau yang mulia, ana mustaqun bi akhwani. Ana mustaqun bi akhwani. Aku rindu kepada saudaraku, kata Rasul. Ada sahabat, beberapa sahabat yang mendengar. Apa kata sahabat? Alasna bi akhwanika ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah alladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Mereka tak pernah melihatku, mereka tak pernah memandangku, namun mereka yakin dan beriman kepadaku. Itulah kata Rasulullah. Hari ini kita beriman tidak kepada Rasulullah? Kita beriman tidak kepada Rasulullah? Belum semangat. Hari ini kita beriman tidak kepada Rasulullah? Nah, gitulah, itu baru Ustaz menjadi semangat lagi, kan? Nah, hari ini kita beriman kepada Rasulullah. Dan pernah tidak kita melihat Rasulullah? Tidak pernah kita melihat Rasulullah. Namun kita beriman kepada Rasulullah. Kitalah yang dikatakan oleh Rasul, ikhwani oleh Rasulullah, saudaraku. Maka ketika kita telah menjadi saudara Rasulullah, kelak kita insya Allah akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian generasi masa depan, jangan hilangkan adab. Tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, karena memang adab ini sangat penting, akhlak ini sangat penting. Kalau orang berakhlak, maka apapun akan baik di tangannya. Orang mempunyai adab, apapun akan baik di tangannya. Dia jadi presiden yang beradab, yang baik. Dia menjadi bupati yang beradab. Dia menjadi wali kota yang baik. Dia menjadi kepala bidang, kepala kepala seksi, kepala ini, kepala itu. Nah, kalau kepala sekolah tak, karena tidak ada kepala sekolah kita, Bapak. Nah, apapun atas nama kita mempunyai adab dan akhlak, maka akan baik. Sebenarnya akhlak itu apa? Ustaz? Akhlak adalah dua hal yang terdapat pada diri kita. Yang pertama khalaq, yang kedua khuluq. Khalaq dan khuluq. Nah, apa khalaq?
Rabbi khalaqtani min nur. Nah, itu. Rasulullah dibuat daripada cahaya, diciptakan Allah fisiknya daripada cahaya. Khalaq itu adalah fisik, khuluq adalah mental, jiwa, seperti kita bilang tadi. Maka lebih dulu kita harus membangun khuluq ketimbang khalaq. Seperti contohnya anak-anak SMP yang tega menyakiti nenek-nenek tua renta tersebut. Mereka hanya dirawat khalaqnya saja. Mereka hanya diperhatikan khalaqnya saja, fisiknya saja, tapi khuluqnya tidak diperhatikan oleh orang-orang yang mendidik mereka. Maka na'udzubillah. Insya Allah kita semua di sini berada dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penerus generasi-generasi masa depan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kepala sekolah akan berganti. Kelak Pak Camat akan berganti. Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, seluruh pemerintahan yang ada sekarang ini akan tergantikan. Dengan siapa? Insya Allah dengan anak-anak SMP Negeri 7 Langsa. Amin. Itu semangat. Satu hal lagi, adab tadi tidak hanya kepada orang tua kita. Adab tadi terlebih-lebih harus kita khususkan kepada guru. Oh, Ustaz itu bilang-bilang untuk guru, pasti udah dibilang sama bapak guru ataupun pak kepala sekolah. Enggak, tidak ada diminta, tidak ada dibilang. Adab kepada guru yang terlebih utama. Mengapa? Kalau kita kurang adab kepada orang tua kita, misalnya kurang adab, tapi tidak boleh kita kurang adab kepada orang tua. Kalau kita kurang adab kepada orang tua kita, beliau sangat menyayangi kita. Beliau akan mudah memaafkan kita. Tapi kalau guru sudah sakit hati, ilmu pun tidak berkah. Di mana nampak ilmu itu tidak berkah? Ilmu itu tidak bisa kita pakai dalam mengarungi kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat ataupun kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang inginkan kemewahan dunia maka dengan ilmu. Ilmu yang seperti kita bilang tadi. Ilmu fisika, kimia, matematika, biologi, ilmu sains, pengetahuan. Wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang inginkan akhirat, ingin kebahagiaan akhirat, maka pun dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang inginkan keduanya, maka pun dengan ilmu. Nah, ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita ini hebat. Para guru, mereka seorang guru, mereka yang menjadi guru, seorang guru dapat menciptakan puluhan orang-orang yang sukses, bahkan ratusan. Tapi belum tentu seorang presiden dapat menciptakan satu orang guru. Menggaji mungkin melalui dana pemerintah, tapi untuk menciptakan seorang guru, presiden pun bahkan tidak mampu. Guru adalah orang yang patut digugu dan ditiru. Orang yang selalu memikirkan tentang kita. Tapi kita kadang-kadang beda. Nah, anak-anak sekarang kadang-kadang beda. Di sini ada yang kayak gitu. Yang mana kan Ustaz bilang? Oh ya. Kalau guru, kalau kita tidak datang, sakit misalnya, itu dia terpikir memikirkan kita mungkin. Apalagi sudah berhari-hari kita tidak datang ke sekolah. Nah. Ataupun ketika kita terlambat, guru marah. Kenapa dia marah? Karena dia sayang kepada kita. Itulah bedanya dengan murid. Murid kalau guru terlambat malah senang. Kok tahu Ustaz? Ya Ustaz SMP dulu kayak gitu. Asal udah guru nggak datang, nah itu udah lompat-lompat di meja ini tuh. Saya termasuk orang yang batat dulu, bandel. Orang-orang pun nggak nyangka. Bahkan orang tua saya sendiri nggak nyangka saya bisa jadi ustaz sekarang. Nah, segitu bandelnya. Sampai suka gangguin orang, usil orangnya. Tapi itulah,
tidak bisa kita memandang seseorang dari fisiknya saja. Apa kata bahasa Inggris? Jangan lihat buku dari sampulnya. Karena kalau kita tengok buku dari sampulnya, kita bisa tertipu. Kita tengok di luarnya gambar Aladin, rupanya pas dibaca di dalam cerita bebek-bebek berenang misalnya. Ataupun sebaliknya, kita tengok di sampulnya nggak ada apa-apa, rupanya di dalamnya ada cerita hikmah mutiara yang sangat besar, yang sangat bermakna bagi kita. Maka tidak bisa kita lihat. Sekarang anak-anak yang batat-batat kadang-kadang ada di sini anak yang batat. Coba tunjuk tangan. Oh, mau ngaku batat. Ini memang betul batat nih. Kalau saya batat dulu nggak ngaku batat. Nah, ini anak-anak batat ini bisa jadi besok mereka lah yang jadi ustadz. Amin. Bisa jadi mereka lah yang jadi wali kota, bupati, gubernur. Kan kita nggak tahu. Tapi begitu pula jika tidak pintar-pintar mendidiknya, maka mereka juga yang besok akan jadi bandit. Nauzubillah. Insya Allah semua anak-anak SMP Negeri 7 Langsa ini diberi kemuliaan oleh Allah. Apalagi Pak Kepala bilang tadi, setiap tahun diadakan acara yang seperti ini, maka insya Allah dengan berkah Rasulullah Muhammad SAW, akhlak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu kita akan berkat diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka mungkin hanya ini saja, sedikit lagi tentang pesan Ustadz terakhir. Nah, bukan pesan terakhir mau meninggal, tapi pesan terakhir sebelum kita selesai. Nah, jadi pesan saya yang terakhir adalah ibu. Hargailah ibu, baik dia ibu kandung kita ataupun dia ibu guru kita. Apa yang disuruhnya kerjakan. Coba bayangkan berapa banyak anak-anak yang menyesal sekarang. Dulu ketika disuruh ibunya, nak pergi ke sana, nak pergi sini, nak Allah mak nih, Allah bu nih. Nah, banyak yang membentak kadang-kadang. Tapi begitu maknya meninggal, begitu maknya nggak ada lagi, baru dia menyesal. Udah nebak orang ini. Nah, jadilah gitulah. Lepatan susah poma mengandung dari bulan pun hingga keluar basinunya manu poma meliplik basinu piye poma sebelum orang tua kita meninggal, ibu kita meninggal, mak kita meninggal, maka tak ada guna kita menangis lagi nanti. Coba bayangkan ketika kita baru siap maulid, kita pulang ke rumah, orang tua kita telah meninggal, ibu kita telah meninggal, bagaimana perasaan kita? Sedih, bahkan sangat sedih. Maka oleh karena itu, hargailah ibu kalian selagi masih ada. Dan bagi yang sudah tidak ada lagi, doakanlah orang tua kalian. Maka kalian sayangilah teman-teman kalian yang sudah tidak mempunyai lagi orang tua, yang tidak ada lagi ibunya, yang telah meninggal ayahnya.
karena mereka merasakan kesedihan 24 jam sehari semalam. Kita enak, kita pulang masih bisa mengadu sama orang tua. Mereka bagaimana? Maka hari ini insya Allah dengan adanya maulid ini kita dapat berubah. Bukan berubah menjadi satria wajah hitam, bukan berubah menjadi Ultraman ribut, tapi berubah dari kurang baik menjadi orang-orang yang baik akhlaknya, adabnya. Dari orang-orang yang dulunya malas belajar, sekarang menjadi orang-orang yang selalu ingin dan selalu haus akan ilmu pengetahuan dan adab. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang keadaan badan yang memang kurang sehat. Ini nanti hari Sabtu, besok Jumat, lusa hari Sabtu ada ceramah lagi di SMP Negeri 5 Menyapai. Entah sanggup entah enggak nih. Kalau nggak sanggup mungkin terpaksa tunggu Syarif Hidayatullah nanti yang datang, yang ceramah ke sana. Nah, maka mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak-bapak guru sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan adik-adik juga terima kasih atas perhatiannya. Maka untuk menutup, sekali lagi kita bersalawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, mungkin ini saya dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya kekurangan banyak sekali pada hari ini, namun kekurangan itu berasal dari al-fakir, kebodohan saya sendiri, dan seluruh kebaikan, seluruh rahmat, berkat, seluruh ilmu-ilmu yang bermanfaat yang ada pada hari ini tentunya datang daripada Allah dan Rasulnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, sebelum salam marilah kita berdoa dulu sama-sama. Semoga Allah menurunkan keberkatannya kepada kita pada hari ini, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha waj'alna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni kedua ibu bapa kami dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Karim ya Hannan ya Mannan. Iftah
قلوبنا في دينك افتح قلوبنا وأدبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان في ربنا هذا خيرا وحسنا فزده لنا يا الله، وإن كان سوءا وخطأ فاغفر لنا فإنك خير الغافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.